Setelah menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 3 Januari 2013 lalu karena kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi pada 8 November 2012 lalu, Diego Michels kembali dihadirkan di persidangan. Bila pada sidang perdana yang lalu, Diego datang memakai kemeja putih ditambah rompi tahanan layaknya seorang terdakwa, maka di kesempatan kali ini Diego terlihat lebih santai dengan pakaian hitam-hitamnya. Diego Michels datang menggunakan bus tahanan ditemani beberapa teman dan kuasa hukumnya. Tak terlihat orang tua ataupun keluarga Diego, di mana orang dekat Diego tersebut kini berada di Jakarta, yang pada sidang pertama dikabarkan datang menemani pesepak bola nasional ini. Yang berbeda dalam sidang kali ini adalah Diego ditemani seorang penerjemah sesuai permintaan majelis hakim pada sidang pertama. Perlu kami sampaikan bagaimana latar belakang klien kami sampai menjadi warga negara Republik Indonesia dan menjadi pemain tim nasional sepak bola Indonesia. Dia sebelumnya adalah warga negara Belanda yang dilahirkan dari orang tua laki-laki berdarah Ambon dan ibunya berdarah asli Belanda. Dia sangat mencintai Indonesia dan sebagai pemain sepak bola profesional, dia berkeinginan menjadi warga negara Indonesia dan dapat menjadi pemain tim. Dugaan berkas aku adalah hasil rekayasa untuk dapat menjaring klien kami sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana telah dituangkan dalam surat dakwaan tersebut. Keganjilan dari berkas perkara aku antara lain adalah: 1. Bahwa kalau kita teliti dengan seksama berkas perkara, maka akan terlihat ketidaklaziman di mana dalam suatu berkas perkara dari 14 saksi, ternyata 11 saksi, dalam kurung termasuk saksi korban, dalam memberikan keterangannya oleh penyidik dikuatkan dengan adanya berita acara sumpah atas keterangan mereka masing-masing. Dari 11 baik ya, tim penasihat hukum dari terdakwa Diego Michels meminta waktu 1 pekan untuk mengajukan pendapat, ya. Dan tuntutannya pendapat ini majelis akan mengambil keputusan terhadap Bapak Wanto di luar ya banjir. Sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat, sidang kedua Diego Michels dibuka oleh Hakim Ketua Nawawi Pamolago Sarjana Hukum dengan agenda pembacaan eksepsi dari tim kuasa hukum Diego. Dalam pembacaan penolakan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum Diego menyatakan kalau kasus Diego sudah cacat hukum. Karenanya tim kuasa hukum yang diwakili Taufik Hidayat Sarjana Hukum merasa yakin kalau sejauh ini kliennya tak bersalah sama sekali. Jadi kita ini barusan terhadap perkara Diego Michels kita mengajukan eksepsi. Eksepsi yaitu terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Eksepsi itu diantaranya adalah eksepsi dakwaan batal. Yang kedua, eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Selanjutnya, ya jadi setelah kita lihat dari dakwaan jaksa penuntut umum ada beberapa kejanggalan yang mana dakwaan tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka itu kita dengan ini mengajukan eksepsi. Yang mana dengan diajukan eksepsi ini konsekuensinya adalah dakwaan dari jaksa penuntut umum dapat dinyatakan batal demi hukum, bahwa klien kami Diego Michels tidak sepenuhnya bersalah, ya kan? Karena apa yang dilakukan itu tentunya ada sebab, ada akibat. Itu adalah asas kausalitas. Gitu. Nah, di sini semua tadi sudah kita uraikan di persidangan. Ada alasan-alasan tentunya tidak dapat kita uraikan lagi di sini. Itu ada alasan-alasan mungkin rekan-rekan pers semua sudah. Pasca pengeroyokan di sebuah klub malam di Bilangan Senayan, Jakarta, Diego memang langsung ditahan. Sementara korbannya Mev Paripurna masih menjalani perawatan intensif akibat dugaan pengeroyokan itu. Untuk sementara waktu, Diego bersama 4 rekan tersangka lainnya dikenakan pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Bagaimana dengan kabar soal adanya perlakuan terhadap Diego selama di tahanan?
Seperti yang Anda lihat tadi, ada kan dihadirkan di persidangan, ya seperti itulah kondisinya. Ada perlakuan khusus nggak sih Bang untuk Diego sendiri? Sejauh ini kami menganggap itu cuma rumor aja itu kalau ada isu-isu itu, tidak ada itu. Ya. Tapi kenapa Diego hari ini tidak menggunakan pakaian seperti layaknya tahanan Bang? Nah itu tanya jaksa penuntut umum itu. Menanggapi jalannya persidangan kedua kasus Diego kemarin, pihak MEF Paripurna melalui kuasa hukumnya berpendapat lain soal kasus yang kini tengah disidangkan. Pihak MEF justru mempermasalahkan adanya penerjemah yang mendampingi Diego yang ternyata bukan sosok independen. Lantas soal rekaman CCTV yang dijadikan bukti kuat pihak Diego, seperti inilah Daisy Rizky berkomentar. Kalau semuanya berpatokan kepada CCTV, lucu gitu ya, karena tidak semua kejadian tidak kriminal itu terekam dengan CCTV. Tetapi khusus dalam kasus yang saya tangani ya, saya di Polsek Tanah Abang itu melihat CCTV. Di CCTV itu saya melihat tersangka ada. Tapi saya tidak tahu CCTV yang mana yang dilihat sama kuasa hukum tersangka. Saya cuma ingin menanggapi satu hal. Diego menggunakan penterjemah bahasa Inggris ya. Semestinya itu independen, bukan dari orang PSSI. Pak Rudolf itu orang PSSI dan Pak Rudolf sendiri juga yang pernah menghadap ke saya. Dan saya dapat informasi dari teman-teman di luar, teman-teman media, tim saya juga di situ. Pak Rudolf sendiri bahasa Inggrisnya kurang lancar. Jadi itu aneh kan? Semestinya independen gitu.